Ada tit, ada sensor. Ini harus banget sepil ya? Hah? Nggak. Pastinya buat menambah kekayaan lah. Bukan berarti tiap gajian gue beli 1 gram ya. Kayak tajir banget gue. Beberapa tahun ke belakang, kayaknya dunia maya lagi heboh ya aplikan soal investasi, terutama di kalangan pekerja umur 20 tahun ke atas yang lagi asik-asiknya ngulik soal saham, reksadana, dan lain-lain. Nah, di video kali ini, Applicants bakal spill ke kalian gimana sih cara mereka berinvestasi. Kira-kira kalian sama nggak ya cara investasinya sama mereka? Namanya Gani, di sini sebagai auditor internal. Oke, hai guys. Gue Yulia dari Legal Compliance di Aptika. Nama Mizar Al-Fatih, umur tahun ini 27, sebagai content writer. Ya, makasih ya. Nabung, ada. Gue suka nabung dan gue adalah money planner yang baik. Gue punya catatan keuangan yang baik. Nabung per bulan. Ya, suka. Kalau misalkan nabung biasanya berapa persen dari gaji dan ditaruh di mana? Kalau sekarang itu sekitar 30%. Gue nabung 20% dari gaji gue. Kalau nabung cuman buat dana darurat sih enggak ya. Langsung dialihin ke investasi sih. Gitu. Kalau persentase gue nggak pernah bener-bener ngitung, cuman paling mentok 30% lah. Paling mentok ya, paling banyak. Paling sedikit 10, jadi ya antara 10-30% tiap bulan. Ditaruh di, kalau nggak di reksadana, di forex. Sekarang sih lagi coba forex. Jenis tabungan gue tuh gue di reksadana sama LM. Nah, LM-nya tapi bukan berbentuk LM fisik, tapi LM digital. Itu juga ada aplikasinya. Kalau reksadana gue pastinya di Bibit. Kalau LM itu gue di Indogold. Sebenarnya awalnya tuh gue nabung itu emang buat dana darurat awalnya. Cuman makin kesini dana daruratnya itu gue alihin ke produk investasi. Jadi nggak bener-bener dana cash liquid yang nggak ada pertumbuhan gitu. Maksudnya kayak udah didiemin aja gitu, nggak. Itu awalnya gue taruh di kayak kalau semacam kayak si bank gitu yang ada tiap bulannya itu, kayak bank gitulah ya awalnya. Buat double return, buat inflasi doang sebenarnya. Cuman habis itu gue alihin karena sekarang lagi bull run ya kripto, jadi ya ke kripto gitu. Emang ditaruhnya per bulan atau ada jangka waktu tertentunya tuh? Kalau aku pribadi sih reksadana itu rutin ya. Soalnya kan level resikonya juga nggak terlalu tinggi kan. Beda sama kalau misalnya kita taruh di kripto kayak gitu. Oh, tapi kripto nggak ada loh. Sekarang nggak. Ya, kalau boleh tahu bull run itu dari singgung kan? Ya kalau dari gue ya sebagai awam ya, kalau gue ngeliatnya sih di tahun ini kan kalau kalian tahu itu kan ada halving Bitcoin ya, jadi ya memanfaatkan momentum aja gitu. Maksudnya kan kita nggak selamanya di market. Kayaknya nggak 20% sih. Lebih dari 20% deh. Kayaknya sekitar ya 30%-an gitu deh. Tapi kemarin Sempat coba, cuman karena fluktuasinya lumayan jadi ya nggak mau take risk lah. air return Ya, betul. Kan ada masanya gitu setiap aset investasi. Ya kebetulan kalau sekarang ini momennya lah gitu buat bull run. Halving sekarang kan di bulan ini kan bakal halving ya di April gitu. Jadi ya memanfaatkan momen aja gitu. Terus masukin ke Indogold itu gue beli bukan berarti tiap gajian gue beli 1 gram ya. Kayak tajir banget gue. Enggak. Jadi kalau di Indogold itu lo bisa beli minimal 100.000 gitu. Nah gue kayak nyicil gitu aja. Nanti jadi ada berapa gram kayak gitu. Kira-kira boleh nggak sih ini spill portonya? Nggak ada pastinya ya, tergantung kondisi pasar aja sih. Karena kan juga tetap ada pergerakan. Ada tit, ada sensor. Ini harus banget sepil ya? Hah? Nggak. Karena aku pakai bibit nih, di sensor nggak? Di sensor. Jadi ya ikutin returnnya dari dia aja. Benar-benar cuman kayak ada income masuk, tabung.
gitu aja. Nggak bijak lah untuk nyebutin koin, dan ya gue juga nggak beli banyak itu, gue cuman tri doang, jadi kayak malu lah kalau harus disebutin gitu. Ya intinya koinnya yang secara fundamental, teknikal, naratif, oke lah gitu. Ya tinggal di googling aja, kalau kayak gitu mah banyak kan informasi di internet juga. Tujuan investasi dari kedua porto tersebut apa tuh? Masing-masing kayak ada berapa, koreknya berapa? Pastinya buat menambah kekayaan lah. Pasti tinggal ya? Iya lah, sama buat nanti kan kita nggak tahu mau apa, kan masih banyak mimpi juga. Kalau LM tujuannya, LM kan kadang naik turun ya. Nah kalau LM sih cuman kayak buat penyetabil doang, buat stabilisasi keuangan gue doang kayak gitu. Dan itu juga tidak pernah gue cairkan secara bentuk LM, lebih ke ya udah cairin duitnya aja. Jadi berapa gram yang gue punya gue jual masuk ke rekening gue gitu. Kata tadi gue bilang dana darurat itu ada di kripto semua ya. Ya emang itu dalam satu sisi memang nggak sepenuhnya bijak, karena kan kalau kita tahu kripto itu volatilitasnya tinggi banget ya, bisa sampai puluhan persen. Ya tapi kan di kripto juga kan ada USDT kan, jadi ya stable coin gitu. Jadi USDT ya ngikutin naik turunnya USD gitu. Ada juga yang di USDT gitu. Tapi ada juga yang di koin-koin yang volatilitasnya naik turunnya gede. Contohnya mimpi yang paling terdekat yang ingin dicapai apa bisa? Ya pastinya nikah lah, Oh, ya, gitu. nikah gitu, ya beli barang-barang yang kita suka. Kalau untuk reksadana tujuannya ya buat nabung biasa aja, karena kan salah satunya gue termasuk adalah sandwich gen ya kan. Jadi gue harus punya tabungan yang untuk memenuhi kebutuhan keluarga gue gitu. Kalau target sih gue sekarang lebih ke arah mengumpulkan kapital yang banyak aja gitu, dalam artian ngumpulin dana yang banyak dulu aja, perkara nanti buat apa ya itu belakangan. Yang penting kumpulin aja dulu, ibaratnya kalau nelayan itu di laut ya kumpulin aja dulu ikan sebanyak-banyaknya dulu, mau dimakan atau mau dijual atau harganya berapa itu belakangan. Yang penting kita lagi di laut, kita ada peralatan banyak, ya kumpulin aja sebanyak-banyaknya gitu. Tapi kalau sekarang tuh udah kelihatan belum hasil dari investasi? Untuk sekarang sih belum mikirin sampai ke hasil, yang penting nabung dulu. Kalau sekarang nggak ada sih. Kalau tahun lalu mungkin di saham ya, cuman gua alihin semua ke kripto. Itu dulu tahun ini tuh Full semuanya di kripto. Ya, walaupun sekarang porto halving ya. apa ya sebutan? Bukan, saya bukan whale. Saya tri. Saya plankton. Saran buat orang-orang yang awam misalnya yang memang benar-benar nggak nabung nih, gajinya dipakai langsung semua, caranya sebelum menabung baiknya gimana gitu? Nabung itu kan tergantung keadaan ya. Kalau misalnya memang kita memang lagi butuh dan memang nggak ada spare yang memang nggak bisa ditabung, ya kita kan mau apa, realistis sama keadaan kan. Tapi ya kalau misalnya memang ada lebih ya, daripada untuk foya-foya atau beli barang-barang, ya sebaiknya kita mikirin juga kan buat hari besok gitu. Gue punya saran, ini saran gue bener-bener serius nih. Menurut gue nabung itu penting banget. Seberapapun gaji lo, besar gaji lo harus punya tabungan. Even itu kayak tabungan cuman sebulan 50.000 itu nggak apa-apa. Lo harus punya tabungan. Tapi lo juga kalau dalam nabung itu gue harus bilang lo harus tahu diri. Tahu diri dalam arti kata gini, kayak lu jangan FOMO gitu loh. Jangan FOMO kayak sekarang lagi kripto nih, sekarang lagi forex nih, sekarang lagi saham nih gitu kan. Kalau gue ditanya saran, ya gue jadi orang paling so tau ya, karena gue juga gak menguasai itu gitu. Cuman kalau misalnya ada temen nih mau nanya ke gue gimana sarannya, ya lo harus belajar dulu, lo harus tahu dulu apa yang lo beli, itu teknologinya apa sih gitu. Tapi kalau gue sih awal-awal dulu kenapa ke-triggernya, karena gue mulai nonton YouTube, baca-baca artikel gitu tentang Bitcoin gitu, sama teknologi di belakangnya, sama sejarahnya gitu. Mungkin kalau ada yang ngerti, baca white papernya dan ngerti, itu lebih bagus ya. Cuman kalau untuk awam kan susah untuk ngerti white papernya Bitcoin, karena itu kan ada ada teknisnya juga gitu, bahasa-bahasa pemrogramannya lah gitu. Cuman ya lo cari aja di YouTube juga banyak sejarah tentang Bitcoin, awal mula kemunculannya kenapa. Jadi lo tahu
semangat apa yang dibawa oleh orang-orang ini gitu. Yang ini kan aset investasi yang baru ya gitu. Jadi kalau lo tahu apa semangat di belakangnya itu, lo bakal tertarik lah untuk minimal mempelajari gitu, minimal ya. Menurut gue 3 yang tadi gue sebut itu, kripto, saham, dan forex, itu tuh punya high risk. Nah, gue punya satu temen gue yang gak usah disebutin namanya, dia FOMO, dia ikutan kayak begituan, terus dia akhirnya apa? Pinjol, dan dia hutangnya ada 100 juta. Itu pinjol. Dia tiap hari hidupnya dia datengin debt collector, udah hampir gila. Makanya lo kalau mau nabung, jangan jadi orang yang kemaruk. Inti dari tabungan adalah dana darurat dan kestabilan dari keuangan lo. Jadi lo kerja, lo punya bukti gitu. Kalau lo kerja tuh hasilnya apa, itu doang. Jangan FOMO. Jadi step by step kira-kira belajar dulu baru gimana? Iya lah, gini, anjir kayak udah soto banget. Enggak, gue nggak tahu apa-apa. Lo nggak perlu percaya yang gue omongin, tapi cari tahu sendiri aja. Cuman ini kalau gue sharing pengalaman pribadi ya, kan di kripto tuh istilahnya itu ada banyak dan banyak istilah lah gitu, dan banyak teknologinya dan selalu berkembang gitu. Jadi kalau untuk awam kayak gue nih terutama, nggak apa-apa kok kalau lo belajar secara sporadis gitu, dalam artian mungkin lo belajar A, B, C, D, E gitu. Mungkin hari ini lo belajar A, B, C, D, E, lo baru ngerti D itu apa, E itu apa, sisanya belum. Tapi lo ulang terus tuh, lo ulang terus, jadi lama-lama juga bakal ngerti dari A sampai E gitu. Kayak dari awal juga gue nggak ngerti itu apa, layer 1 itu apa, layer 2 itu apa gitu. Terus apa namanya, halving itu, bahkan dulu gue nggak tahu halving itu apa gitu. Maksudnya rewards yang diterima miners itu gue bahkan nggak tahu. Tapi lama-lama pelajarin aja gitu, lama-lama juga bakal tahu. Intinya itu diulang-ulang terus aja gitu, karena emang istilah-istilahnya emang rumit gitu. Tapi ya yang penting diulang, gitu aja sih. Bitcoin kan sampai 1 miliar nih Mas. Nah, Iya. kan berarti banyak orang yang dapat profit besar dari sana. Nah, menurut terus cepat kaya lah ibaratnya. Iya, Nah, tuh. menurut dari situ, menurut Mas gimana? Ya kalau itu good for them lah ya, kan itu kan namanya kalau kripto itu kan ya high risk ya, nggak main intuisi juga ya. Kita nggak pungkiri juga lah bahwa ya di pasar itu kan bergerak terus ya, banyak faktor juga. Jadi ya nggak masalah juga untuk orang-orang yang memang mau taruh asetnya di sana, ya sesuai dengan resikonya. Gue punya 2 teman. Yang satu dia itu yaitu yang utangnya sampai 100 juta gara-gara FOMO, dan yang satu dia financial planningnya bagus nih. Dia financial plannernya bagus. Tapi tetap aja dia tuh karena gini, menurut gue ya, kayak kripto, terusnya forex, terusnya apalagi yang kayak begitulah, itu tuh 2 sisi mata pedang yang sama-sama lancip gitu loh. Ya kalau cuan gede ya bisa, tapi kalau secara common sense-nya lo harus ngerti secara persentase lebih banyak yang cuan gede apa perungkat gede gitu kan. Atau kan spektrumnya banyak ya, ada yang misalnya paling kanan cuan gede, paling kiri itu rungkat gede. Nah lo di mana nih? Maksudnya secara rata-rata statistik kalau misalnya semua orang disurvei nih kasarnya, itu lebih banyak yang mana, yang sisi kanan atau kiri atau tengah-tengah atau mana gitu. Tapi gue yakin lebih banyak yang rungkat ya secara statistik ya, karena kan lebih banyak orang awam dibanding orang yang benar-benar ngerti. Ini menurut gue pribadi aja ya. Kalau misalkan lagi untung, lo bisa tajir gila ya kan. Tapi ketika itu lo turun, lo bakalan miskin. Jadi gue bisa bilang kalau lo mau mainan yang macem-macem seperti itu, lo harus dalam kondisi keuangan yang sudah financial stable, terus lo juga udah punya uang dana darurat, dan juga lo punya uang adem. Ibaratnya kayak uang yang gue nggak tahu ini udah buat apa lagi, lo pakai deh buat crypto, forex, apapun itu buat nambah kekayaan lo.
sekarang kan ini lagi mau halving dan Forto turun berpuluh-puluh persen ya kalau untuk sekarang. Tapi kalau untuk setelah nanti pas alt season ya, aja bukan waktu market menghijau gitu, banyak yang menghijau. Ya mungkin banyak yang cuman masalahnya kan untuk koin yang sama mungkin orang outputnya beda gitu. Ada yang beli di harga bawah, ada di harga tengah, ada di harga atas gitu, ada yang juga di tertinggi gitu. Jadi ya bakal banyak juga yang rugi gitu. Jadi ya kalau untuk yang tertarik masuk, ya lo masuk aja dengan duit kecil dulu gitu. Terus lo rasain naik turunnya. Kalau misalnya dengan uang kecil itu aja kaget, anjir ini sehari bisa turun 10%, 20%, ya jangan masuk. Mungkin itu nggak cocok buat lo gitu. Mungkin ada yang lebih cocok ya, mungkin saham, mungkin di reksadana gitu. Banyak kalau aset investasi. Cuman secara jangka panjang high risk, high reward gitu. Itu dia cara aplikasi di RMA untuk buat investasi di masa tua mendatang. Coba kalian spill juga dong di kolom komentar gimana sih cara kalian berinvestasi.